Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari para YouTuber politik tertua di semesta. Coba kalau Anies kemarin itu kepilih jadi presiden, nggak semerawut gini ya, mungkin nggak ada demonstrasi Indonesia gelap Senin, Selasa, Rabu, Jumat ya. Di Makassar ada 36 titik Indonesia gelap, mahasiswa yang bergerak untuk 13 tuntutan, salah satunya presiden maksudnya Prabowo bukan Anies, itu supaya bikin perpu ya kan untuk perampasan aset. Enggak, karena undang-undang perampasan aset tuh nggak kelar-kelar udah beberapa tahun, malah di prolegnas katanya itu saya baca nggak jadi prioritas, nggak bakalan selesai jangan-jangan tuh sampai 5 tahun ya. Jadi dituntut sama siswa itu undang-undang perampasan aset tuh dibikin perpu aja, yang dituntut tuh Prabowo. Coba kalau Anies yang jadi presiden langsung bikin perpu dia, karena dia inginnya Anies itu koruptor dimiskinkan dengan cara disahkan undang-undang perampasan aset ya. Tapi kalau kelihatannya dicegal di parlemen ya kan, tentu Anies dengan mudah bikin perpu aja lebih cepat ya. Itu satu. Yang kedua itu makan gratis dievaluasi. Ya sudahlah, ngabisin anggaran aja pendidikan yang gratis, yang benar juga tuh ya. Makan gratis mah yang nanggung orang tuanya masing-masing, kenapa sih lebih enak masaknya. Tapi masalahnya setelah orang nggak kerja, orang tuanya belanjanya nggak ada untuk emaknya, untuk istrinya itu. Jadi yang diperlukan sebenarnya bukan makan gratis untuk anak-anak SD itu yang habisin berapa triliun itu, pendidikan gratis ya, gratis ijazah aja. Di sini ada yang sekolah, ada warga di sini utangnya berapa, si anu lulusan SMA swasta 7 juta karena 3 tahun nggak bayar, dihitung sama yayasan 7 juta, ijazahnya ditahan sampai sekarang. Terus satu lagi tukang peyek, ibu-ibu dorong gerobaknya dari perusahaan Jolani. Pak tolongin apa Pak? Itu tetangga saya, anak SMA, anaknya cantik katanya. Terus ya bayarin apa itu, pinjemin kayak uang 7 juta. Ini kasusnya lain dengan yang tadi ya. Ini bayar tapi utangnya 7 juta apa berapa itu. Yang tadi itu bukan 7 juta, 13 juta yang 3 tahun nggak bayar sekolah sama iuran itu. Apa ijazahnya ditahan sekolah. Ini bantu Pak 7 juta. Jadi kalau ijazahnya ditahan sama sekolah kan dia nggak bisa kerja. Tuh, yang gini-gini kan presiden nggak ngerti kali ya. Jadi kondisi realnya itu masyarakat itu sekolah itu susah, banyak biaya ya. Jadi yang disasar bukan makan gratis yang habisin anggaran sampai triliunan. Itu anak-anak SMP dan SMA itu sama mahasiswa itu dimudahkan sekolahnya itu, bayarannya gitu loh. Kan itu yang mereka yang akan jadi pemimpin masa depan itu, yang ngurus negeri ini. Yang sekarang menteri-menteri dalam kabinet itu kan semuanya kan sudah senior tuh, bentar lagi juga masuk kotak semua kan. Gak usah marah ya. Enggak, itu salah satu tuntutan mahasiswa itu kan ya, makan bergizi gratis dievaluasi total katanya. Terus apa lagi? Saya tuh sebenarnya mau tidur. Ngurusin kayak gini nggak perlu juga saya sebagai tukang bubur.
jadi kalau jadi presiden Anies sebenarnya agak nggak mungkin ada Indonesia gelap tuh, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada protes tuh dengan 13 tuntutan, termasuk IKN kan seluruh proyek strategis nasional harus dievaluasi tuh, mana yang harus dihentikan nih kan. Ratusan itu katanya BSN itu. Tentu dengan mudah seperti Anies itu menghentikan ya proyek reklamasi yang merugikan rakyat itu dihentikan sama dia. Kalau ini kan kelihatan nggak ada usaha untuk menghentikan PSN ya. Kelihatannya kurang maju mundur gitu loh ya. Nah terus kalau Anies tentu yang dia kerjakan sekarang bukan kita nggak heboh soal IKN, tapi justru membangun kota 40 kota dari kecil dibangun menjadi menengah, kota yang menengah dibangun menjadi kota yang lebih besar. Satu kota itu perlu 5 triliun kira-kira anggarannya, ya kan? Jadi hanya perlu 5 kali 40 kota itu jadi 200 triliun. Itu terjadi pembangunan yang berkeadilan, yang tidak terpusat di Jawa, karena yang akan dibangun kota-kota itu termasuk Samarinda misalnya, Banjarmasin, Cirebon, Brebes, Pemalang, Cilacap, ya kota-kota yang akan diberikan stimulus dana itu 5 triliun satu kota. Dan terjadi pembangunan yang berkeadilan dan membuka lapangan pekerjaan di kota-kota itu kan gitu ya. Pikiran Anies agak benar juga itu, bukan membangun satu IKN yang katanya akan jangan sampai pembangunannya terpusat di Jawa tapi juga merata. Tapi termerata kalau ada IKN, tapi dibantah oleh para ahli ya. Kalau kita membangun IKN, kata Anies ini, itu justru menciptakan kesenjangan baru antara IKN dengan kota-kota di lingkungannya, terjadi kesenjangan. Jadi kita menciptakan kesenjangan baru karena tidak ada keadilan. Itu yang adil itu adalah membangun 40 kota. Ya, bukan membangun satu kota yang anggarannya sekitar 466 triliun. IKN itu harusnya yang dibangun yang lebih adil, yang lebih memihak rakyat adalah membangun 40 kota. Ya, kota-kota kecil jadi menengah jadi besar gitu loh. Dana yang dipakai juga separuhnya cuma 200 triliun. Itu kalau presidennya Anies Baswedan. Nggak ada demonstrasi Indonesia gelap, itu pasti Indonesia terang. Tapi kan presidennya yang sekarang bukan Anies Baswedan, itu problemnya, ya kan? Jadi ada perlawanan nih pemerintah sekarang di bulan yang keempat ya, perlawanan dari mahasiswa melawan program-program pemerintah, kebijakan polisi pemerintah yang dilawan. Itu bukan pemerintah Prabowo sebagai pribadi, tapi Prabowo sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan kan gitu ya. Terus yang dilawan lagi sekarang partai melawan program pemerintah, yaitu hari Kamis setelah Hasto ditahan itu Megawati kan ngamuk tuh ngeluarin surat edaran supaya kepala daerah dan wakilnya, bupati wali kota yang berasal dari partai PDI Perjuangan jangan ikut pendidikan atau pembekalan di Akmil, Akademi Militer Tangerang itu loh. Apa sih retreat itu? Ada yang bilang retreat, ada bilang retret. Udah pembekalan gitu aja loh. Itu kan istilah yang saya dengar dulu retret itu semacam apa ya? Pembekalan dalam konteks Nasrani kan ya, sekolah-sekolah Kristen tuh loh, retreat, namanya retreat ya. Sekarang pakai ada istilah retreat, yang satu ngomong retreat, yang satu ngomong retreat, yang benar apa yang benar pembekalan gitu aja ya. Itu bahasa ini loh, bahasa Orde Baru aja sekalian.
Jadi perlawanan dari civil society, yaitu dari mahasiswa, juga kritik-kritik yang keras dari para pengamat-pengamat, pejuang demokrasi, pejuang hak asasi manusia, dan juga ada perlawanan yang keras dari pemenang partai terbesar ya di Indonesia ya, yaitu PDIP. Ini gejolak ini itu menunjukkan ada masalah ya dalam gaya kepemimpinan Prabowo yang begitu memuja Jokowi sampai mengatakan di depan hari ulang tahun Gerindra itu, hidup Jokowi itu. Kita dulu ingat pidato, jadi dia ada semacam melakukan glorifikasi gitu, pemujaan yang terlalu berlebihan terhadap Jokowi. Ketika rakyat itu menulis di berbagai kota, dinding kota, adili Jokowi, presidennya bilang hidup Jokowi. Jadi dia kan semacam tidak menyerap gitu ya batin dari masyarakat ya. Dan tulisan itu ada di Medan, Jakarta, Malang, Surabaya, Solo, Jogja. Itu grafiti tulisan adili Jokowi itu ya. Jadi Prabowo memang senang dengan satu challenge, tantangan. Tapi kalau masyarakat kemudian menghendaki Jokowi tidak adil, kemudian dia bela, tentu ini menimbulkan persoalan-persoalan yang nggak perlu sebenarnya. Ada diskusi yang kontraproduktif ya di media-media itu. Habis umur kita tuh untuk ngurusin pemimpin gaya pidato Prabowo kayak pembelaan dia yang begitu kental terhadap Jokowi yang dianggap merusak demokrasi selama 10 tahun menurut para ahli, tapi dibela oleh Jokowi di saat dibela oleh Prabowo, di saat Prabowo sudah jadi presiden dan Jokowi sebenarnya sudah kehilangan kekuasaannya, tapi masih diberikan panggung oleh Prabowo. Itu persoalan yang kita lihat ya. Tapi kalau presidennya Anies, tentu dia akan langsung menarik garis batas, melakukan satu kontras ya, bahwa keadilan itu harus diutamakan dalam pembangunan atau dalam pelaksanaan program-program ke depan, dan memihak kepada rakyat yang lemah ya, itu diutamakan. Kepada kepentingan orang banyak, kepentingan umum itu diutamakan daripada kepentingan segelintir elit penguasa atau kepentingan ambisi-ambisi politiknya sendiri ya. Sebagai seorang presiden, Anies tentu akan menghilangkan itu ya. Tapi masalahnya presidennya kan bukan Anies Baswedan ya. Jadi gimana dong sekarang? Udah ya, silakan komentar, silakan merespon, silakan subscribe dan like ya. Saya mau tidur jam 9, waktunya tidur untuk seorang lansia yang umur 64 supaya nanti bangunnya jam 2, insya Allah jam 3 ya. Tidurnya jam 9. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.